Oke, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah masuk. Ini ada Tinala, Akhti Fahmi. Tadi Kak, sepertinya ada satu lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita mulai saja terlebih dahulu. Mungkin nanti yang lain menyusul atau kalau ada halangan nanti bisa lihat recordnya. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini setelah kita kemarin membahas terkait macam-macam isnad yang mana isnad dibagi dua, khobari, insyai. Nah, sekarang kita belajar terkait lanjutannya. Yang mana kita ketahui yang namanya isnad atau susunan itu pasti terdiri dari minimal dua komponen, teman-teman ya. Yaitu apa? Namanya nanti musnad ilah dan juga musnad. Nah, jadi saya ulang, suatu isnad kemarin yang kita pelajari kemarin, isnad kan ada dua khobari insyai. Nah, suatu isnad atau susunan itu pastilah minimal terdiri dari dua komponen. Apa itu? Yaitu musnad ilaih dan juga musnad. Nah, musnad ilaih dan juga musnad. Nah, hari ini kita akan belajar masing-masing dari mereka, yaitu pertama-tama kita bahas terkait musnad ilaih, lalu kemudian setelahnya kita bahas terkait musnad. Nah, insya Allah. Oke, yang pertama masuk pembahasan kita pada malam hari ini adalah musnad ilah. Nah, musnad ilah itu simpelnya kalau dalam bahasa kita teman-teman itu subjek. Musnad ilah itu subjek. Nah, kalau musnad itu apa? Musnad itu predikat. Nah, jadi saya ulang ya. Musnad ilah kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia itu adalah subjek. Sedangkan musnad dalam bahasa kita, gramatikal bahasa Indonesia kita itu adalah predikat. Ya. Jadi suatu susunan kan pasti atau isnad kan pasti terdiri dari subjek sama predikat. Seminimal minimalnya pasti dari subjek sama predikat. Nah, itu paling minim. Nah, subjek dalam bahasa Arab disebut dengan musnad ilaih dan kemudian musnad dalam bahasa Arab atau dalam balaghah dalam konteks ini ya itu disebut dengan musnad. Nah, jadi musnad ilaih subjek, musnad predikat. Nah, seperti itu. Jadi biar teman-teman ada gambaran seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas siak. Siak atau itu zaman dari sigot ya. Sigot yang kita bisa sebut sebagai musnad ilaih itu apa saja sih? Nah, ya, ini kita perbandingannya di nahwu ya. Nah, yang kita bisa sebut sebagai musnadun ilaih. Nah, musnad ilaih dalam balaghah itu apa saja sih yang sigotnya? Yaitu yang pertama mubtada, yang kedua fa'il, yang ketiga naibul fa'il, yang keempat isimnya kana, yang kelima isimnya inna. Nah, jadi simpel kalau teman-teman udah belajar nahwu itu gampang ini. Karena kan ini mengulang saja. Jadi yang kita sebut sebagai musnad ilaih itu yang mencakup mubtada, mencakup fa'il, naibul fa'il, isim kana sama isimnya inna. Contoh mubtada Zaidun qaimun. Nah, ini kan isnad ini kan. Isnad apa kemarin yaitu isnad khobari. Nah, Zaidun qaimun. Nah, Zaidnya ini namanya adalah musnadun ilaih. Nah, kalau dalam nahwu ini kedudukannya sebagai mubtada. Nah, dalam balaghah dia disebut sebagai apa? Musnadun ilaih. Kemudian yang termasuk sigot dari musnad ilaih lagi adalah fa'il. Contoh koma Zaidun. Ya, Zaid di sini kan sebagai subjeknya, pelakunya. Oleh karena itu dalam bahasa Arab itu atau dalam balaghah di sini disebut dengan musnadun ilaih. Jadi musnadun ilaih. Yang ketiga, naibul fa'il. Contoh nusiro Zaid, Zaid ditolong. Nah, sama di sini lafaz Zaid dalam nahwu sebagai naibul fa'il. Nah, dalam balaghah disebut atau termasuk dalam pembahasan musnadun ilai. Kemudian isimnya kana, contoh kana Zaidun aliman. Isimnya inna, inna Zaidan alimun. Nah, ini semuanya disebut sebagai musnadun ilai. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, hmm, sampai sini dulu. Kutinala sama Akhi Fahmi bisa difaham ya. Jadi subjek dalam bahasa Arab simpelnya seperti itu. Nah, itu dalam balaghah disebut dengan musnadun ilaih. Oke, kita lanjut saja berarti. Kemudian ahwal, ahwal itu tingkah atau keadaannya. Nah, musnad ilaih dalam pembahasan di sini balaghah itu seperti apa sih tingkahnya atau dalam apa namanya keadaannya dalam konteks bahasa Arab tuh
Gimana aja sih keadaannya. Nah, ternyata ada dua akhwal di sini yang disebutkan ya, yaitu al-hadar. Kadang-kadang musnad ilaih itu dibuang. Berarti kalau kita sedikit sambungan sama nahu, kadang-kadang kalau dalam contoh di sini berarti apa? Musnad ilaih kan mutada. Berarti kadang-kadang mutada itu dibuang. Atau kadang-kadang file itu dibuang. Kadang-kadang enable file itu nggak disebutkan. Nah, dan seterusnya. Intinya musnad ilaihnya dibuang. Nah, dibuang. Oh ya maaf ya, kalau dalam hal jumlah filia, file atau enable file itu pasti ada ya, pasti pasti ada. Cuma mustatir. Nah, berarti di sini yang dibahas kalau dalam pembahasan hadafnya musnadilah itu hanyalah pada konteks mutada, kemudian apa? Ya mutada lah. Pada umumnya mutada. Karena yang lain itu nanti bisa bisa disimpan. File bisa disimpan. Jadi bukan dibuang tapi disimpan seperti itu. Nah, di sini hadaf hadaf itu apa dibuang. Nah, kapan sih kita itu atau keadaan apa? Ma'an itu kan cara kita ngomong disesuaikan dengan keadaan. Nah, dalam keadaan apa? Jadi kalau di nahwu kan kita cuma belajar, oh buang mutada itu boleh gitu aja kan. Nah, tapi kalau di balaghah ada lanjutannya. Di keadaan yang seperti apa baiknya kita membuang mutada. Nah, alasan apa sih kita bisa buang mutada? Nah, itu kita pelajari di balaghah. Nah, apa saja suatu keadaan yang melatar belakangi pembuangan musnadilah? Nah, yang pertama lil ilmi. Nah, kenapa kok boleh dibuang mutada atau musnadilahnya? Karena dia sudah diketahui ya, sudah diketahui. Sudah diketahui oleh mukhatab. Misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya seperti ini. Eh, eh, Contoh misalnya karena sudah diketahui. Contoh Zaidun qaimun. Nah, atau misalnya bukan gitu. Kaifa haluka. Nah, gitu. Seperti itu aja. Kaifa haluka. Bagaimana keadaanmu? Nah, terus kita cuma jawab bi khair. Nah, itu kan adalah membuang mutada. Sebenarnya apa sebenarnya adalah saya baik-baik saja. Nah, kan seperti itu ya. Saya baik-baik saja. Sebenarnya gimana jawabannya yang lebih lengkap? Bil khair. Nah, ana bil khair. Kaifa haluk bi khair. Nah, di situ boleh kita buang ananya. Kenapa? Karena sudah diketahui orang yang saya tanya antum, berarti jawabannya adalah otomatis yang baik siapa? Yang baik adalah yang menjawab. Dalam hal ini si pihak ana yang sebagai saya tadi yang menjawab. Nah, jadi kaifa haluk bil khair. Cuma dijawab bil khair saja. Nah, itu boleh membuang ana yang disebut sebagai mutada atau musnadun ilaih. Nah, kenapa di situ dibuang? Karena maklum atau ilmun karena sudah diketahui. Selanjutnya adalah lita ayun sudah ditentukan pasti itu nggak mungkin yang lain. Contohnya adalah alimul ghaibi wasyahadah dari Quran ya. Yang mengetahui alim sesuatu yang gaib alimul ghaibi wasyahadah dan sesuatu yang nampak terlihat. Siapa yang alimul ghaibi wasyahadah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini tanpa menyebutkan Allah, di sini sudah bisa kita ketahui oleh karena itu di sini diperbolehkan membuang atau hadaf musnadun ilaih. Kenapa? Ta'yun sudah ditentukan pasti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah hidikil fursa karena sempitnya waktu. Kalau kita sebutkan musnadun ilaihnya, nah, itu nanti ada hal-hal tertentu akhirnya yang nggak bisa diraih. Kenapa? Karena sudah mepet waktunya, sempitnya kesempatan ya. Contoh di sini, kaqauli soyat seperti ucapan seorang pemburu. Jadi pemburu berkata, kijang, kijang gitu. Jadi dia ada segerombolan pemburu melihat kijang, 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 kijang. Nah seperti itu. Itu kan apa namanya membuang musnadun ilaih. Maksudnya apa berarti dalika di situ atau itu ada gozal gitu. Itu gozal, dalika gozal gitu. Tapi dalikanya dibuang. Kenapa lidikil fursa? Barangkali kalau dia menyebutkan dalika itu nanti kijangnya keburu lari. Nah, seperti itu. Jadi dibuang aja musnadun ilahnya nggak apa-apa. Kenapa? Litikil fursa. Atau ada murid lagi apa misalnya lagi bolos. Nah, kemudian dia menemui ada yang menghampiri atau ada yang datang dari ujung pandangannya.
guru BK misalnya guru BK sama itu membuang lafadz dalika atau itu ada guru BK. Nah, gitu. Itu adalah membuang musnadun ilaih. Nah, jadi dalika gozal takdirnya seperti itu. Dalikanya dibuang kenapa? Liudikil fursa. Yang selanjutnya adalah takjilil busro. Nah, untuk apa namanya mempercepat kabar gembira. Contohnya najih, nah sukses, nah gitu. Jadi misalnya ada taruhlah lihat apa namanya menunggu hasil tes apa misalnya tes masuk kampus misalnya ya. Terus kita cukup bilang yes najih gitu. Nah terus keluarga yang di depan kita menyaksikan sudah paham bahwasanya kita lolos. Itu adalah mempercepat kabar gembira gitu. Jadi nggak usah bilang ana najihnya. Tapi nggak apa-apa. Coba di sini adalah contoh yang kita atau yang sering dalam pembuangan musnad ilaih. Di antaranya apa tujuannya? Karena untuk mempercepat kabar gembira. Yaitu kata najih tadi yang memang sudah ditunggu-tunggu kabarnya. Najih sukses lulus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akwal hadir yang selanjutnya adalah alasannya adalah lisi hatil ingkar. Boleh membuang musnadun ilaih, alasannya adalah untuk memudahkan ingkar kepada mukhatab ketika diperlukan. Contoh khadoro. Jadi ini membuang musnadun ilaih ya. Membuang musnadun ilaih. Dari pertanyaan apa itu? Amman su'ila an khuduri Zaid. Misalnya ada pertanyaan hal Zaidun hadir gitu atau hal hadoro Zaidun. Nah, seperti itu. Nah, dia cuma nyebutin hador. Nah, harusnya gimana ya? Bisa Zaidun hadoro atau kalau jumlah filah juga nggak apa-apa. Zaidun hador. Nah, seperti itu. Nah, tapi Zaidnya nggak disebutkan tuh. Nah, berarti itu adalah hadoro Zaid ya atau Zaidun hador. Tapi Zaidnya nggak disebutkan tuh. Ya, itu alasannya kenapa? Ya karena lisihatil maaf. Maaf. Ini kan lisihatil ingkar ya, maaf. Nah, saya agak sedikit lupa tadi alasannya. Alasan lisihatil ingkar, teman-teman. Nah, lisihatil ingkar ini biasa terjadi di kampus-kampus kadang titik absen ya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalnya Pak dosennya memang absen, nah, terus tibalah namanya si Zaid gitu. Tapi jangan ditiru ya, ini contoh aja. Terus si dosen tanya Zaid, nah itu. Zaid, nah, hal hadara Zaid misalnya gitu atau hal Zaidun hadir. Nah, terus ada temennya Zaid, nah, jawab cuma hadar gitu, cuma hadar gitu. Gak disebutin filenya, misalnya seperti itu. Gak disebutin filenya. Ini dalam balaghah itu namanya lisikhatil ingkar. Nah, jadi dalam hati si temennya tadi itu musnad ilah yang dibuang bukan Zaid. Nah, cuma dia apa? Dibuangnya itu lafadz lain dalam hati ini itu ada kerentak misalnya Haldoro Umar gitu. Jadi yang dimaksud di situ adalah Umarnya yang datang sebenarnya. Cuma dia membuang Umarnya gitu. Nah, itu namanya adalah risihatil ingkar. Ini bahas balaghah ya. Jadi harap tidak disambungkan ke fikih. Nah, jadi tidak untuk ditiru. Jadi untuk memperbolehkan kebohongan. Jadi sebenarnya si niatnya si siapa? Si temennya Zaid itu tadi bilang yang hadir itu si Umar. Cuma bilang hadoro saja, nah gitu. Jadi yang dibuang Umar bukan si Zaid. Nah si dosennya mengira yang dibuang atau lafadz yang dibuang adalah Zaid. Nah seperti itu. Nah itu alasan-alasan dari pembuangan dari musnadun ilaih. Oke, sebelum kita apa namanya ke akhwal selanjutnya, silakan mungkin dari Uhtinal atau Akhil Fahmi ada yang ingin ditanyakan nggak? Tinala Akhil Fahmi nggak nanyakan? Atau sudah cukup mafhum? Mafhum ya. Oke, kalau mafhum kita ke selanjutnya berarti. Zikr. Nah, kapan kita itu harus menyebutkan musnadun ilaih? Nah, sedikit saya tambahkan ya. Hadaf itu kan dibuang. Hukum asal dari musnadun ilaih itu kan disebutkan. Nah, tapi dalam keadaan-keadaan ini itu diperbolehkan untuk membuang, termasuk yang risikatul ingkar, tapi dengan alasan yang jelas ya, alasan yang jelas. Gitu. Misalnya dalam contoh dosen tadi, misalnya
za itu nggak hadir karena ada alasan, tapi dosanya itu misalnya dosanya nggak menerima alasan tertentu atau diperlibat kalau mau ada alasan. Nah, kita pengen nolong Zaid, nah seperti itu. Tapi dengan alasan-alasan tentu yang diperbolehkan. Oke, selanjutnya adalah dzikir ya. Dzikir itu adalah penyebutan musnadun ilaih. Nah, penyebutan musnadun ilaih. Jadi maksudnya di sini ada kebalikannya. Sebenarnya musnadun ilaih itu dalam keadaan-keadaan ini nanti boleh saja dibuang sebenarnya. Cuma di sini alasan kenapa tetap menyebutkannya. Nah, boleh dibuang tapi kok dia tetap menetapkan. Nah, itu ada alasannya juga. Ada alasannya juga. Nah, alasannya apa saja? Yang pertama yang jelas, karena asal, lil asli. Ya, kenapa kok musnad ilaih disebutkan ya? Karena pada asalnya musnad ilaih itu memang bisa disebutkan. Saya rasa gampang untuk lil asli ya, tidak perlu contoh. Kemudian lil takrir, untuk mengokohkan atau mengukuhkan musnad ilaih dalam jiwa. Contoh, ulaika ana hudam mir rabbihim wa ulaika. Nah, ini kan adalah contoh penyebutan musnadun ilaih dalam keadaan yang sebenarnya boleh dibuang. Kenapa? Kalaulah kita nggak sebutkan ulaika di sini, yang bergaris tebal di sini ya, berfont tebal maaf, itu sudah cukup mafhum karena di sini udah ada ulaika sebelumnya. Mereka atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebenarnya nggak ada ulaika di sini nggak disebutkan kan nggak jadi masalah teman-teman. Jadi cukup ulaika ana hudam mir rabbihim wa humul muflihun. Itu seperti itu saja. Nah, itu cukup. Kenapa ya? Karena sudah mafhum bahwasanya apa namanya di sini yang maksud adalah sama dengan yang di sini. Itu sudah mafhum. Tapi kenapa di sini disebutkan? Karena untuk mengukuhkan musnad ilah dalam jiwa seperti itu, dalam jiwa ya ini banyak lah biasanya kita sebutkan guru adalah pahlawan tanda jasa, guru adalah nah seterusnya, itu kan harusnya nggak sebutin guru-guru lagi misalnya, itu udah cukup teman-teman. Nah, kenapa kok perlu disebutkan guru berulang-ulang padahal sudah cukup tadi tanpa ada penyebutan lagi kita ada mafhum. Nah, kenapa? Untuk lebih mengukuhkan, karena suatu lafaz kalau disebutkan berkali-kali dalam hati mukhatab itu nanti lebih kokoh bagi dia. Nah, seperti itu. Kemudian litaladdud berarti apa? Untuk bersenang-senang atau merasa merasa senang. Jadi kita itu merasa sayang untuk membangun musnadun ilaih meskipun boleh saja. Contoh, ada orang nanya, "Man rabbuka?" misalnya gitu. "Man rabbuka?" misalnya seperti itu. Terus kita jawab, "Allahu Rabbi" misalnya. Atau ya seperti itulah contohnya. Atau nggak usah ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Bagi orang Islam jelas Tuhannya adalah Allah. Tanpa menyebutkan lafadz Allah, dia cukup menyebutkan lafadz Robbi. Itu mukhatab sudah paham. Nah, atau misalnya ya dia lagi sendirian, nggak harus ada mukhatab juga nggak apa-apa. Cukup bilang Robbi, 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 Robbi gitu. Itu kan sudah cukup sebenarnya. Karena di hati dia atau karena dia identitasnya orang Islam, otomatis Tuhannya Allah. Nah, tapi dia merasa senang untuk menyebutkan lafadz Allah, merasa nikmat. Ya, kalau seperti itu maka nggak apa-apa, tetap disebutkan Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Nah, kenapa kok nyebutin Allah di situ? Yang di situ sebagai musnadun ilah ya karena dia merasa senang untuk menyebutkan lafadz Allah. Meskipun tanpa lafadz Allah pun cukup Rabbi, Rabbi itu sudah mafhum karena jelas dia orang Islam, otomatis Tuhannya Allah. Nah, seperti itu. Atau misalnya ya banyak contohnya kita merasa senang misalnya sama orang yang kita taksirkan atau misalnya sama apa namanya pasangan kita misalnya. Nah, kita sebutkan namanya misalnya gitu. Jadi misalnya cukup dengan zaujati istriku. Nah, itu udah cukup. Tapi kita merasa perlu menyebutkan namanya misalnya yang di situ kedudukannya sebagai musnad ilaih misalnya gitu. Misalnya Akil Fahmi, misalnya istrinya Fatimah misalnya. Fatimah Zaujati. Nah, itu sebenarnya kan Fatimahnya dibuang nggak apa-apa. Kenapa ya? Karena istrinya cuma satu yaitu bernama Fatimah. Nah, tapi dia suka menyebutkan nama istrinya. Nah, seperti itu. Itu alasan kenapa tetap disebutkan meskipun boleh dibuang. Kenapa taladud? Merasa senang. Kemudian adalah li ta'zim, untuk mengagungkan takzim. Allahul Khaliq, Allahur Raziq. Nah, jadi ini cara bedanya lebih kerasa teman-teman ya.
lebih kerasa. Jadi misalnya di sini takrir sama ini kan agak mirip. Sama ini juga agak mirip sebenarnya. Nah, cuma punya tempatnya masing-masing. Dari sini tujuan Allah, ul khaliq Allahu razik kan sebenarnya bisa lataladut, ya, bisa aja. Cuma ya ini bisa kita balik sebenarnya teman-teman. Jadi terserah mau disebut misalnya Allahul Khaliq kita sebutkan di atas juga gak ada masalah. Ini kan hanya sekedar contoh saja. Jadi kalau di sini tujuannya adalah untuk takdim, kalau yang di sini tujuannya adalah untuk karena dia merasa senang untuk menyebutkan lafaz lafaz Allah gitu. Jadi bisa dibalik-balik aja teman-teman sebenarnya. Atau ini tadi nggak usah contoh Allahul Khaliq, misalnya cukup Allahu Rabbi saja. Sebenarnya bisa aja. Jadi ini cuma dari pribadi masing-masing. Oh ini karena kita mentakdimkan Allah. Ini karena kita senang menyebutkan nama Tuhan kita Allah gitu. Kemudian lil inbisat, nah, yaitu apa? Yaitu untuk memperluas alur pembicaraan. Ini itu dialog antara Nabi Musa sama Allah ya. Nah, di sini Allah berapa? Bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Saya lupa ini dialog Nabi Musa sama siapa. Kalau nggak salah sama Allah Subhanahu Wa Taala atau mungkin ya insya Allah swab lah. Nanti coba dicek ya. Wa matil kabiyamini kaya Musa. Apa yang sedang ada di tanganmu wahai wahai Musa. Nah Musa menjawab. Kola iya asoya. Nah sebenarnya kan apa namanya tanpa menyebutkan lafadz hiya pun ini sudah mafhum teman-teman. Kenapa ya? Karena di sini yang ditanyakan adalah tilka biyaminika ya Musa. Apa yang sedang ada di tanganmu, tangan kanan ya. Nah, sebenarnya cukup jawab tongkat, tongkatku, itu kan udah cukup. Apa yang sedang kamu pegang, apa yang sedang di tanganmu, pulpen, itu kan sebenarnya udah cukup. Tapi karena kita ingin berlama-lama berdialog dengan orang yang sedang berdialog sama kita, misalnya karena kita suka berdialog sama dia, kita pengen lama-lama, nah itu kita terus menyebutkan musnad ilaih yang sebenarnya diperbolehkan untuk dibuang itu boleh. Tapi kita kita sebutkan kenapa biar ngomongnya agak panjang karena kita suka ngobrol sama orang tersebut. Nah lil in bisa, nah, jadi hiya asoya, nah seperti itu. Jadi itu alasan-alasan kenapa kita boleh tetap menyebutkan musnadun ilaih meskipun sebenarnya diperbolehkan untuk dibuang. Jadi tanpa lafadz ulaika itu pembicaraan sudah mafhum di sini. Tanpa lafadz Allah, pembicaraan juga sudah mafhum. Tanpa lafadz Allah juga, pembicaraan sudah mafhum. Di sini juga sama. Tanpa lafadz hiya, pembicaraan atau kalam sudah mafhum. Tapi karena alasan-alasan pengen mengukuhkan, ingin karena dia punya rasa senang, nikmat untuk menyebutkan musnadun ilaih atau untuk mengagungkan musnadun ilaih atau juga dia pengen ngomongnya agak panjangan, memperluas pembicaraan. Nah, maka dia tetap menyebutkan musnadun ilaihnya. Oke, sebelum kita beralih, jadi untuk musnadun ilaih cukup sampai di sini saja, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang musnad. Oke, teman-teman, Tinala atau Akhi Fahmi, monggo kalau ada pertanyaan. Tinala, Akhi Fahmi, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang musnad. Nah, tadi kita sudah paham ya bahwasanya musnadun ila subjek dalam bahasa Indonesia, sedangkan musnad itu dalam bahasa kita itu namanya adalah predikat. Predikat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan predikat. Kalau dalam gramatikal bahasa Indonesia atau kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah musnad. Berarti yang termasuk musnad itu apa aja sigotnya atau siapnya? Yaitu yang pertama khobar. Oke, khobar berarti di sini contohnya adalah zaitun qaim. Dalam hal ini berarti lafat lafat qaimnya, lafat qaimnya. Ini disebut dengan musnad. Kalau yang zaitun disebut dengan musnadun ilah. Yang ketiga, maaf, yang kedua adalah fiil. Contoh koma zaitun, berarti lafat komanya. Nah, ini disebut dengan
musnad. Adapun zaidunnya sudah kita pelajari tadi disebut dengan musnadun ilaih. Yang ketiga atau terakhir adalah isim fiil. Nah, contohnya apa? Contohnya amin. Ini disebut dengan musnad seperti itu. Nah, saya rasa gampang kalau yang ini sigotnya. Sekarang kita lihat akhwalnya. Nah, ini sedikit agak banyak pembahasannya. Kalau yang musnadun ilah tadi kita cukup bahas apa? Akhwalnya itu hadab sama dzikr. Nah, di sini ketambahan apa? Ketambahan takhir, mengakhirkan sama takdim mendahulukan. Takdim mendahulukan. Karena dari musnad ilah sebenarnya untuk takhir sama takdim ini sudah cukup diwakili pembahasannya cukup di satu tempat sudah cukup ya. Oke, yang pertama adalah hadaf. Kapan sih musnad itu keadaannya itu diperbolehkan untuk dibuang? Keadaan-keadaan seperti apa yang membuat musnad itu dibuang? Yang pertama lil ilmi sama kayak tadi. Contoh ada pertanyaan, man koma siapa yang itu salah ketik ya harusnya man koma. Man koma siapa yang berdiri? Nah dijawab Zaidun. Nah, berarti kan itu mengira-ngirakan koma, lafat koma. Takdirnya apa? Koma Zaidun, tapi lafat komanya dibuang. Koma Zaidun, komanya dibuang. Kita hanya bilang Zaidun saja. Nah, itu berarti kan membuang lafat koma. Kenapa kok koma boleh dibuang? Karena maklum bil ilmi sudah diketahui. Yang selanjutnya adalah lidikil fursah karena sempitnya kesempatan. Contoh kita bilang ustadz gitu. Sebenarnya apa? Al Ustadz hadir. Nah, Al Ustadz hadir gitu. Jadi misalnya apa namanya? Al Ustadz hadir. Al Ustadz hadir. Jadi misalnya apa tadi? Kita lagi nunggu di kelas, terus ada teman kita lagi main HP misalnya, terus kita bilang Ustadz, 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 Ustadz gitu. Didikil fursah. Jadi nggak usah nyebutin Ustadz hadir, cukup Ustadz, 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 Ustadz gitu. Takdirnya apa? Takdirnya adalah al ustazu hadirun. Nah, gitu. Jadi lafadz hadir yang berkedudukan sebagai apa? Sebagai musnad di sini dibuang, cukup disisakan ustadz yang kedudukannya sebagai musnadun ilaih. Selanjutnya boleh lagi itu adalah istimalul Arab, yaitu memang dalam kaidah bahasa Arab itu khobarnya dibuang. Contoh apa? Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Nah, kalau kita belajar di nahwu, laula itu memang harus buang khobar. Nah, laula itu harus buang khobar. Nah, di sini musnadnya atau khobar itu dibuang. Kenapa ya? Karena istimalul Arab menurut peraturan gramatikal bahasa Arab itu musnadnya boleh dibuang. Nah, seperti itu. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah tiada murabbi, orang yang kita atau yang mengajari kita ya, yang kita agungkan itu kita ma'araftu rabbi, tidak akan mengetahui Tuhan. Nah, seperti itu. Selanjutnya alasan kenapa hadaf dibuang, maaf, kenapa hadaf dibuang, kenapa musnad hadaf atau musnad dibuang, itu adalah hatil ingkar. Kurang lebih sebenarnya alasannya sama kayak tadi. Hanya mungkin yang istimalul Arab itu tadi di pembahasan musnadilah tidak disebutkan ya. Eh, boleh kita membuang musnad, alasannya adalah hatil inkar. Biar kita itu nggak terhitung bohong. Nah, tentunya tadi ya, dengan alasan yang tentunya dibenarkan. Jadi memudahkan ingkar kepada mukhatab ketika diperlukan. Contoh, misalnya kita jawab kitun. Jadi ada orang bertanya atau misalnya ibu kita bertanya, man akalas samakah? Siapa yang masak ikan? Nah, ibu kita masaknya pas misalnya. Masaknya pas. Nah, harusnya per anggota keluarga punya jatah satu-satu. Nah, tiba-tiba apa namanya? Ikannya hilang satu, harusnya masih gitu. Terus ibunya tanya, man akalas samakah? Nah, kita jawab kitun, apa aku kucing, nah gitu. Padahal sebenarnya dalam niat kita itu bilangnya bukan 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 kucing makan, tapi al itu yang yamshi. Nah, karena kita ingin melindungi misalnya adik kita, kasihan tadi dia masih lapar misalnya gitu, biar nggak kena marah sama ibu begitu seperti itu. Jadi di sini sebenarnya al itu yamshi, tapi kita cukup bilang al atau kucing gitu. Niatnya bilang apa? Kucing berjalan.
Tapi bilang kucing berjalan itu atas jawaban siapa yang makan ikan gitu. Tapi kita buang yamsinya gitu. Kita buang yamsinya. Karena kalau kita mengatakan yamsi, ya nanti pertanyaan ibu nggak kejawab. Siapa yang makan apa? Makan ikan. Nah, biar pertanyaan ibu kejawab ya yamsinya kita buang. Nah, itu namanya alasan pembuangan hadap yang disebut dengan apa? Lisikatil ingkar. Oke, kita ke diker ya dulu ya. Setelah diker nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh kita bahas. Oke, sekarang apa sih alasan penyebutan musnad? Jadi di sini cuma ada dua, yaitu karena asal, karena memang pada asalnya ya musnad itu disebutkan. Kemudian yang kedua adalah lidofi tanabuhis sami'. Dalam contoh atau dalam alasan kedua ini sebenarnya kita diperbolehkan loh membuang musnad. Ya alasannya macam-macam. Alasannya mungkin karena udah maklum, nah, gitu. Tapi kita tetap menyebutkannya. Kenapa kok tetap menyebutkannya? Karena ini lidofi tanabuhis sami. Karena mukhatab atau lawan bicara kita, nah, itu dia itu ingatannya lemah. Nah, ingatannya lemah. Jadi perlu kita sebutkan musnadnya berkali-kali. Meskipun sebenarnya nggak usah disebutkan sudah nggak apa-apa. Contoh, koma Zaidun wa koma Amrun. Nah, telah berdiri Zaid, telah berdiri Amr. Nah, lafadz koma itu kan sebenarnya nggak usah disebutkan nggak apa-apa teman-teman. Cukup koma Zaidun wa Amrun misalnya itu udah cukup. Hmm. Cuman di sini komen disebutkan dua kali biar apa? Karena mukhatab kita lemah ingatannya, gampang lupa, sudah agak pikun katakanlah ya. Nah, kita merasa perlu menyebutkan koma untuk kedua kalinya, biar dalam hati si sami atau mukhatab kita itu dia itu ingat gitu. Oh iya, Zaidnya berdiri, Amarnya berdiri gitu. Karena nanti khawatirnya kalau cuma Amron aja dia lupa Amron sama Zaid tadi ngapain gitu. Jadi karena mukhatabnya lemah ingatannya, maka merasa untuk disebutkan kedua kalinya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk musnad seperti ini dulu. Sebelum kita bahas takhir dan takdim. Takhir itu kapan musnad itu letaknya di akhir, kapan musnad itu letaknya di awal. Atau didahulukan, takdim didahulukan, takhir diakhirkan. Uti Indi, Uti Nala, Akhi Fahmi, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Karena nanti setelah ini pembahasan kita selesai ya. Cukup di takhir sama takdim. Gimana teman-teman? Mafhum semuanya? Oke, mafhum ya. Oke, terima kasih. Kita ke yang selanjutnya, yaitu apa ini takhir sama takdim. Nah, takhir. Nah, kapan sih musnad itu atau khobar itu boleh diakhirkan? Nah, kenapa diakhirkan? Alasannya cuma satu ya, karena asalnya memang khobar itu diakhirkan, jadi nggak ada alasan lainnya. Nah, sekarang dalam keadaan apa kita boleh mendahulukan khobar? Nah, ini yang agak banyak ini. Kan kita kenal dalam nahwu itu ada istilah khabar muqaddam, mubtada, akhar. Nah, cuma nahwu kan hanya membahas yang terkait oh khabar tuh boleh didahulukan kalau gramatikalnya seperti ini gitu. Jadi kita nggak membahas alasan-alasan di belakangnya. Kita nggak bahas konteksnya. Nah, kalau di balaghah itu dibahas konteksnya. Dalam keadaan apa? Nah, ilmu ma'ani itu kan bagaimana cara kita tahu ini keadaan yang tepat untuk ngomongnya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu ilmu ma'ani ya. Nah, di sini makanya dibahas juga sama di sini. Itu dalam keadaan apa sih kita itu boleh mendahulukan musnad atau khobar di sini. Nah, alasannya takhir itu apa? Maaf, takdim ya maaf. Akhirnya tadi udah. Alasannya kita boleh mendahulukan khobar atau membuat tarkib khobar muqaddam mubtada muakhar. Itu adalah ini. Pertama liwujudi taqdimihi. Liwujubi taqdimihi. Karena memang dalam konteks gramatikal bahasa Arab itu wajib khobarnya letaknya didahulukan. Contoh aina zaidun, di mana Zaid? Nah, di mana Zaid? Jadi dalam gramatikal bahasa Arab ya, isim istifham itu harus letaknya di awal.
nggak boleh di akhir. Nah, isim istifham berarti apa? Kemarin dibahas apa sih? Isnad insya'i ya. Nah, isnad insya'i kita bahas ya, bahwasanya istifham itu ada dua macam. Ada yang berupa kalimat huruf, ada yang berupa kalimat isim. Yang huruf cuma a sama hal. Adapun yang lainnya ada man, kaifa, aina, kam itu semuanya adalah kalimat isim. Nah, kalau kita mau menggunakan isim istifham, itu letaknya harus di awal. Jadi jangan misalnya apa? Siapa namamu? Nah, harusnya adalah Mas Muka, bukan Ismu Kama. Nah, itu keliru ya. Harusnya Mas Muka atau Ma Ismuka, nggak boleh Ismu Kama. Karena isim istifham secara gramatikal bahasa Arab itu letaknya harus di awal. Meskipun dalam tarkib semua khobar muqaddam, maaf semua khobar muqaddam, semua isim istifham itu kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Semua isim istifham kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Jadi mas muka ma itu khobar muqaddam, ismuka kenapa rafa itu jadi mubtadamu akhir. Man rabbuka, man itu khobar muqaddam, rabbu kenapa rafa mubtadamu akhir. Jadi isim istifham itu letaknya harus di awal, kedudukannya sebagai apa? Khobar. Nah, tapi nanti ada yang tidak jadi khobar ya, macam-macam tergantung setelahnya. Jadi kalau setelahnya isim ya mubtada muakhar khobar muqaddam. Tapi kalau setelahnya fiil ya berarti nggak mungkin isim istifham jadi khobar, setelahnya jadi mubtada karena setelahnya itu kalimat fiil. Contohnya misalnya apa? Ma taqra apa yang kamu baca. Nah, ma di situ bukan khobar muqaddam, berarti apa dia maf'ul bih muqaddam. Taqra sebagai mubtada maaf fiil yang diakhirkan. Maaf, saya ulang. Mada taqra atau ma taqra. Ma-nya maf'ul bih yang didahulukan, taqra-nya fiil. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, isim istifham itu kedudukannya harus letaknya di awal, nggak boleh di akhir. Nah, dalam contoh ini aina zaidun. Nah, itu aina itu sebagai khobar muqaddam, zaidun sebagai mubtada muakhar. Nah, kenapa lafadz aina di sini letaknya di awal? Kan musnad itu harusnya letaknya di akhir. Musnad ilaih dulu baru musnad, mubtada dulu baru khobar. Kenapa di sini khobar dulu baru mubtada? Ya karena dia berupa isim istifham musnadnya atau khobarnya. Isim istifham itu harus letaknya di awal. Ini secara gramatikal yang baku dan benar ya. Tapi kalau dalam muhadasah ya kadang-kadang bisa aja kebalik-balik. Zaid aina Zaid gitu. Tapi itu keliru kalau dalam gramatika. Tapi ya nggak apa juga. Ah, Nah, Zaid aina Zaid yang lebih tepat seperti itu, bukan Zaid. Zaid aina Zaid. Nah, bukan Zaid aina, tapi aina Zaid. Misalnya siapa siapa temanmu gitu. Jadi bukan bukan sodiku kaman lah. Tapi yang tepat apa? Man sodikuka. Seperti itu. Itu alasan pertama kenapa musnad atau khobar didahulukan. Yang kedua adalah punya tujuan taksis, mengkhususkan. Contoh lillahi al-amru. Nah, lillahi al-amru. Urusan itu lillahi untuk Allah. Nah, al-amru di sini menjadi mutada nih. Nah, lillahi jadi khobar. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini, susunan seperti ini. Oh ya, mungkin saya sedikit bahas nahunya ya, biar lebih paham. Al-amru ini kan jadi mutada muakhar. Mutada muakhar. Di sini kan ada alnya teman-teman ya. Nah, dalam gramatikal bahasa Arab atau dalam nahwu, ketika khobarnya jar majrur itu kan bisa atau diperbolehkan khobarnya di awal. Khobarnya jar majrur itu khobarnya memang seringnya di awal berbentuk khobar muqaddam. Jadi yang sering jadi khobar muqaddam itu ya sering ya itu adalah apa? Jar majrur, dhorob. Nah, itu yang wajib adalah isim istifham. Itu yang sering jadi khobar muqaddam. Nah, kalau khobarnya berupa jar majrur atau dhorob, tetapi mutadanya adalah isim nakirah. Nah, itu hukumnya wajib khobarnya harus didahulukan. Jadi bisa di sini nggak ada alnya ya. Lillahi amrun. Itu harus bentuknya lillahi amrun. Nggak boleh amrun lillahi. Nggak boleh. Nah, nggak boleh amrun lillahi. Tapi kalau mutadanya itu pecet. Kalau mutadanya itu marifat. Seperti contohnya kan marifat ya teman-teman. Al amru itu kan marifat. Nah, itu boleh dua hal, boleh dua dua variasi. Boleh al amru lillahi, boleh lillahi al amru karena mutadanya ada alnya atau mutadanya marifat. Kalau dia nggak ada alnya, nakirah berarti harus lillahi amrun. Jadi harus qoba dulu baru
Tanda, tapi kalau mutadanya marifat dalam hal ini alamru contohnya itu harus maaf, bukan harus, boleh boleh al amru lillah, boleh lillahi al amru. Nah, kenapa kok di sini itu padahal kan boleh al amru lillah, tapi kok dikatakannya atau yang digunakan contoh lillahi al amru karena punya tujuan untuk mengkhususkan. Jadi maksudnya gimana? Segala urusan atau urusan boleh nggak boleh, boleh nggak ada segala juga nggak apa-apa. Urusan hanya milik Allah atau perkara-perkara hanya milik Allah. Jadi ada kata hanyanya. Jadi kalau teman-teman lihat ada susunan jar majrur atau dorob jadi khobar muqaddam, kok mutadanya ma'rifat. Nah, itu biasanya punya faedah tahsis, tapi nggak selalu ya. Nanti ada faedah-faedah yang lain. Cuma seringnya tahsis. Nah, lillahi al-amru. Nah, berarti gimana? Urusan hanya milik Allah. Nah, gitu seperti itu. Atau dalam contoh keseharian misalnya, ya, hanya temu keseharian. Kalau misalnya ada cowok ngerayu atau ada suami ngerayu ceweknya, hobi laki, cintaku untukmu. Nah, itu biasa aja. Nah, secara rasa itu masih biasa saja. Tapi kalau laki hobi, itu secara rasa lebih dalam. Kenapa? Karena khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir, padahal mubtadanya itu boleh letaknya di awal. Nah, pendahuluan khobar jar majrur dan mengakhirkan mubtada yang marifat di sana tadi di contoh tadi laki hubbi tadi itu punya faedah tahsis, berarti secara arti itu bisa kita terjemahkan cintaku hanya untukmu. Nah, seperti itu, cintaku hanya untukmu, ada faedah taksis di sana. Dari mana tahunya ya? Karena ini musnadnya takdim, musnadnya didahulukan. Jadi meskipun artinya sama antara hubbi laki dan laki hubbi, tapi secara rasa itu berbeda. Nah, gitu. Jadi kalau ada rayuan hubbi laki, nah itu patut dicurigai. Jangan-jangan cintanya tidak hanya untukmu. Tapi kalau laki hubbi, nah kalau dia laki hubbi, nah itu berarti ya cintanya hanya untukmu gitu. Atau mungkin dia buaya tapi punya ilmu balaghah, bisa jadi dia bohong tapi pakai laki hubi tapi dia bohong ya. Nah, bisa saja seperti itu sih. Tapi dari rasa ini berbeda. Selanjutnya adalah koser. Nah, koser itu membatasi. Ya. Jadi kayak kayak ada sekat gitu teman-teman. Membuat sekat atau membuat pagar atau membuat batas. Contoh di sini dalam surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadini. Nah, atau lakum dinukum waliyadin. Sama ini ya, dinukum kan jadi mubtada dan dia marifat, khobarnya jar majrur. Secara nahu ini boleh dua dua keadaan. Boleh dinukum lakum, boleh dini li. Itu secara nahu, boleh dua-duanya. Boleh juga lakum dinukum. Jadi boleh dua-duanya. Nah, kenapa kok di sini dipilih dipilih khobarnya dulu? Otomatis ada alasan di sana. Nah, alasannya di sini kenapa? Karena koser untuk membatasi. Ya, bagimu cukup agamamu saja, bagiku ya cukup agamaku saja. Nah, gitu. Itu namanya koser, membatasi. Jadi kayak membuat batasan, membuat pagar. Nah, gitu. Bagimu ya agamamu, bagiku ya agamaku. Nah, ini di sini punya faedah koser. Selanjutnya adalah tafaul untuk apa? Mengharap kebaikan. Contoh di sini fi afiatin ans. Nah, fi afiatin ans. Nah, fi afiatin ans. Nah, kita lagi jenguk orang sakit. Nah, terus kita doakan dia cepat sembuh. Sebenarnya dalam hal ini kan karena mutadnya marifat, anta kan domber marifat ya. Itu boleh saja kita katakan anta fi afiyah, itu boleh. Cuma di sini karena kita penuh pengharapan atas kesembuhan orang yang kita jenguk, nah kita diperbolehkan mengatakan fi afiyatin ans. Nah, fi afiyatin ans. Jadi fi afiyahnya didahulukan karena inilah yang jadi harapan kita gitu. Jadi fi afiyahnya didahulukan karena itu yang jadi harapan kita gitu. Atau misalnya semoga barokah haki, nah gitu. Pakainya jumlah ismiyah contohnya. Sebenarnya kan anta mubarak, kamu diberkahi. Nah, anta mubarak. Tapi karena kita pengen
mubaroknya di depan itu boleh-boleh saja, mubarokun ans. Dalam hal itu boleh. Kenapa? Karena di sana ada harapan kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, alasan yang terakhir di sini adalah taswik. Taswik itu membuat mukhatab merasa penasaran pada musnad ilahnya. Jadi kita sebagai pendengar itu penasaran kenapa? Nah, gitu. Contohnya di sini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nah, di sini inna itu kan punya amal tansibul isma wa tarfaul khabar ya. Nah, di sini isimnya inna mana? Isimnya inna dibuat muakhir yaitu ini. Nah, la ayatin. Nah, ini adalah isimnya inna yang diakhirkan. Kenapa di sini kok kasrah ya? Karena dia jamak muannats salim. Jadi di sini robnya nasab teman-teman. Tapi tanda nasabnya dengan kasrah. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Tanda nasabnya pakai kasrah. Terus mana khobarnya? Nah, khobarnya ini teman-teman berupa jar majrur. Nah, jar majrur itu sering jadi khobar muqaddam, jadi kita harus hati-hati. Fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari jadi khobar muqaddam. Nah, di sini disebutkan di akhir, meskipun sebenarnya nggak apa-apa disebutkan di awal. Itu kenapa? Ya karena biar mukhatabnya penasaran. Contohnya di sini ya. Inna fi khalqis samawati sesungguhnya dalam penciptaan langit wal ardi dan penciptaan bumi wahtilafil laili dan pergantian siang dan malam dan siang di sini ya. Pergantian malam dan siang. Jadi kita sebagai mukhatabnya, misalnya kita sebagai pendengar atau ada orang yang membacakan untuk kita tuh jadi penasaran gitu. Kenapa? Ada apa dalam penciptaan langit dan bumi? Ada apa dalam hmm, pergantian atau pergeseran siang dan malam? Ada apa di situ? Nah, baru setelah mukhatabnya penasaran, dikatakan la ayatin di ulil albab. Ada di sana tanda-tanda keagungan untuk orang-orang seterusnya. Nah, itu namanya adalah taswik atau membuat orang itu merasa penasaran. Taswik itu artinya rindu sebenarnya, untuk merasa rindu kepada musnad ilahnya apa sih gitu. Atau ya merasa penasaran lah paling enaknya. Jadi misalnya ada orang penasaran apa namanya di mall itu ada apa saja sih? Nah, gitu. Maaf, ini kan bukan konteksnya bukan pertanyaan ya. Maksudnya kita sebutkan dulu apa di apa namanya di Pare misalnya gitu. Baru nanti sesungguhnya apa biar orang penasaran apa namanya di Pare ada apa. Nah, nanti musnadnya kita taruh di akhir. Nah, gitu. Sesungguhnya di Pare nah, ada bla 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 bla. Nah, jadi musnad ini di akhir. Sebenarnya kan sesungguhnya bla 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 ada di Pare. Sebenarnya kan seperti itu. Cuma biar mukhatabnya penasaran, nah disebutkannya lah di akhir. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau membahas dalam konteks balagonya lengkap nanti ini bisa panjang teman-teman. Misalnya contoh ini aja ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi misalnya. Oh, di sini ada inna. Terus di sini ternyata ini kalimatnya isnad khobari pak insya'i. Ya, kita kan baru belajar di situ. Oh, isnadnya khobari. Ini berita ini karena mengandung kemungkinan benar atau salah. Hukum kalimatnya teman-teman ya. Cuma kalau dalam ini ya pasti benar karena ini firman Allah. Nah, cuma kalau hukum kalimatnya berarti kan di sini terhukum di isnad khobari. Nah, ini isnad khobari ini bukan isnad insya'i nih. Nah, ini isnad khobari. Terus dibahas nih. Isnad khobari kan kemarin syakalnya ada dua ya. Jumlah isinya sama jumlah fi'il ya. Oh ini maksudnya di jumlah ismnya positif atau negatif. Oh ini positif. Kemudian dibahas lagi apa namanya ini tujuannya apa nih lazimul faidah atau faidatul khobar. Nah seperti itu. Oh ini mukhatabnya dianggap belum tahu. Oh berarti apa? Faidatul khobar. Seterusnya. Terus kemarin macam-macam khobari itu kan ada tiga berdasarkan mukhatabnya. Mukhatabnya polos atau pasti percaya kualitas ini mukhatabnya ragu-ragu mutaradid atau mukhatabnya yakin mukhatabnya yakin mukhatabnya ingkar munkir. Nah jadi saya ulang mukhatabnya kualitas ini pasti percaya mukhatabnya ragu-ragu mutaradid atau mukhatabnya munkir ragu-ragu maaf ragu-ragu ingkar atau nggak percaya sama omongan kita. Nah di sini ternyata ada inna kan muakidat atau ada taukid.
Terus ternyata di sini adalah ayatin. Oh, berarti ini nggak mungkin kholidih nih mukhotobnya. Nggak mungkin juga mutaradid karena ada dua muakkidat yaitu inna sama ini lam taukid. Oh, berarti dia kalamnya adalah kalam inkari, mukhotobnya mukhotobun munkir gitu. Jadi Allah itu di sini berfirman mukhatabnya diposisikan sebagai mukhatab yang munkir karena kita sebagai orang Islam pun kan kadang-kadang nggak menganggap bahwasanya di sini penciptaan nggak atau nggak sadar ya nggak sadar kalau dalam penciptaan langit bumi siang berganti malam kita bisa mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah itu kan kadang-kadang kita sendiri itu tidak merasakan atau tidak berpikir ke sana. Jadi di sini oleh karena itu mukhatab di sini diperlakukan sebagai munkir. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili dan seterusnya la ayatin ada dua muakkidat. Itu kalau kita bahas kemarin terkait pembahasan isnad khabari. Oke. Nah, kalau kita bahas dalam pembahasan hari ini musnad ilah dan musnad. Nah, musnad ilahnya mana? La ayatin. Musnadnya mana? Musnadnya fi khalqis samawat. Nah, di sini kok akhwalnya dia takdim musnadnya. Alasannya apa? Alasannya baru ketemu. Oh, alasannya adalah taswik. Biar mukhatabnya itu penasaran. Kenapa dalam ciptaan langit dan bumi itu ada apa? Ada apa dalam pergantian atau pergeseran siang dan malam? Ada apa? Nah, baru disebutkan musnad ilahnya. Oh, ternyata la ayatin liulil albab. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membahas apa namanya secara keilmuan dengan lumayan panjang. Oke, mungkin sementara seperti itu teman-teman. Materi kita sudah selesai. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Utinala, Uti Insani, Tifida, atau Akhi Fahmi. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan atau tidak? Hari ini sepertinya materinya gampang ya, nggak ada yang tanya ya. Gimana? Utinala, Utifida, Akhi Fahmi, Uti Insani. Ada yang tanyakan atau tidak? Jadi, Pak, Apa? Akhi Fahmi ya? wih, Mbe ya udah dia. Izin tanya Ustaz, gimana Oke. kalau susunan munada dan kosam kira-kira termasuk susunan isnad atau enggak? Oh ya, oke oke. Makasih pertanyaan bagus. Munada sama kosam. Munada sama kosam ya tadi ya. Nggih, Oke, bagus bagus pertanyaannya. Munada sama kosam, apakah termasuk isnad? Nah, jawabannya iya. Yaitu kemarin apa isnadin insyai. Tapi susunan isnadnya tadi kan dikatakan isnad itu harusnya terdiri dari apa? Musnad ilaih sama musnad. Nah, kok itu termasuk? Nah, susunannya itu teman-teman. Jadi kalau di nahwu, jadi sebenarnya konteksnya di nahwu ini ya. eh Munada di contoh ya Zaid. Nah, itu sebenarnya mengira-ngirakan apa? Mengira-ngirakan unadi Zaidan. Nah, seperti itu. Saya manggil Zaid. Nah, seperti itu. Jadi Zaidannya itu sebagai maf'ulun bi sebenarnya. Oleh karena itu munada itu semuanya pasti hukumnya dibaca nasab. Nah, kenapa? Karena dia itu sebenarnya jadi maf'ulun bih. Seperti itu. Jadi nida itu sebenarnya termasuk isnad. Ya Zaid kemarin kan itu susunannya itu sama dengan apa namanya unadi Zaid atau saya manggil Zaid. Nah, saya manggil Zaid. Pun demikian dengan misalnya kosam sama wallahi itu takdirnya apa? Takdirnya adalah uqsimu billah. Jadi saya berkosam atau saya bersumpah billah dengan nama Allah gitu. Jadi wallahi atau demi Allah itu sebenarnya mengira-ngirakan uqsimu billah, saya bersumpah dengan nama Allah. Jadi susunan isnad juga, cuma nggak yang eh, sorry seperti contoh-contoh kita yang lain gitu. Dari isnad juga munada atau nida kosam itu semuanya isnad dengan mengira-ngirakan lafaz-lafaz yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi susunannya itu nggak susunan yang jelas benderang seperti itu. Jadi unadi zaid, uksimu billah, yang dikira-kirakan adalah seperti itu.
Ah, gitu Akif Fahmi. Sudah cukup jelas Akif Fahmi? Nah, mana Akif Fahmi nih? Atau gimana Akif Fahmi? Ada yang kurang jelas atau mungkin disanggah juga nggak apa-apa. Kemana Akif Fahmi nih? Oke, ada yang tanyakan nggak teman-teman?